Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya siapkan 2 batang daun bawang. Saya iris-iris tipis-tipis seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan 3 butir telur dan saya masukkan daun bawang yang sudah saya cincang halus. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Di sini saya akan membuat olahan telur ya, teman-teman. Dan kemudian di sini saya siapkan 1 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. Ada wortel dan jagung manis secukupnya ya, teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan teflon dan saya tuang minyak secukupnya untuk menggoreng telurnya. Dan setelah minyaknya panas, kemudian saya masukkan telurnya. Ini saya dadar dengan api sedang saja ya, teman-teman. Di sini saya akan membuat olahan telur ya, teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Didadar sampai di bawahnya warnanya kecoklatan ya, teman-teman, tapi tidak gosong. Cara membuatnya sangat mudah dan simple banget, teman-teman. Diusahakan benar-benar apinya kecil ya, teman-teman, supaya telurnya matangnya dengan merata dan tidak gosong ya, teman-teman, karena telur itu mudah gosong. Kemudian saya masukkan semua bahan-bahan lainnya. Kemudian saya kacau-kacau ya, teman-teman. Nah, diaduk-aduk pelan-pelan seperti ini ya, teman-teman. Diusahakan telurnya sudah kuning di bawahnya ya, teman-teman, tapi tidak gosong loh. Ditumis seperti ini. Kacau-kacau pelan-pelan sekiranya sampai sosis dan wortelnya matang ya, teman-teman. Jadi deh, teman-teman. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Jika teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan cabai bubuk atau cabai irisan ya, teman-teman. Karena saya ini untuk si kecil, jadi saya tidak menggunakan cabai. Terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai sekiranya wortel dan sosisnya matang ya, teman-teman. Dan saya rasa ini sudah cukup. Saya matikan api kompor. Dan ini telurnya sudah matang, teman-teman, dan siap kita sajikan. Kemudian saya pindahkan ke dalam piring saji ya, teman-teman. Wow, hasilnya mantep, teman-teman. Ini namanya orek telur ya, teman-teman. Ini si kecil suka banget kalau ada lauk ini, makanya lahap. Nah, seperti ini, teman-teman, simple banget dan sederhana. Kemudian saya tambahkan bawang goreng ya, teman-teman, secukupnya. Kemudian saya tambahkan lalapan, irisan mentimun secukupnya ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, resep saya hari ini. Orek telurnya sudah matang ya, teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Dan di sini saya masih akan membuat olahan telur ya, teman-teman. Di sini saya siapkan paprika yang warnanya merah, hijau, dan kuning ya, teman-teman. Masing-masing 1 buah ya, teman-teman. Ini sudah saya cuci bersih. Dan kemudian ini akan saya potong
ujungnya saja ya teman-teman. Saya potong satu persatu. Kemudian saya buang isinya seperti ini ya teman-teman. Dipotong ujungnya saja ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, diusahakan jangan sampai jebol ya teman-teman. Dan dilakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman. Dibuang bijinya. Nah ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya siapkan 3 butir telur utuh ya teman-teman. Kemudian ini akan saya pecahkan ke dalam mangkok yang lebih besar ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini dipecahkan semua ya teman-teman. Ini saya pecahkan satu persatu. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk ya teman-teman. Kemudian akan saya kocok lepas ya teman-teman menggunakan garpu, atau boleh menggunakan whisk ball ya teman-teman, tapi jangan sampai mengembang, asal rata saja ya teman-teman. Seperti ini sampai benar-benar rata ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini paprika yang sudah saya belah tadi, kemudian saya masukkan telurnya. Jangan sampai penuh ya teman-teman. 3/4-nya saja seperti ini. Nah seperti ini. Dan kemudian ini akan saya tata di atas piring seperti ini. Kemudian ini akan saya tutup dengan potongan paprikanya tadi ya teman-teman, sesuai warna seperti ini. Dan kemudian ini akan saya kukus. Dan di sini saya siapkan kukusan saya seperti biasanya. Dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian saya masukkan paprika yang sudah diisi telur ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini akan saya tutup dan saya kukus kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Dan setelah 10 menit, ini dia teman-teman, saya buka tutupnya. Ini paprikanya sudah matang ya teman-teman, telurnya. Kemudian saya angkat dan saya potong-potong ya teman-teman, saya iris-iris. Masih panas teman-teman. Nah diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Dan dilakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini saya panaskan minyak sayur secukupnya sampai benar-benar mendidih dan benar-benar panas ya teman-teman minyaknya. Kemudian ini telurnya yang sudah saya iris-iris, saya tata di atas piring, kemudian saya sirami dengan kecap asin yang sudah panas juga ya teman-teman, saya panaskan tadi. Dan kemudian saya taburi dengan irisan daun bawang secukupnya ya teman-teman, boleh di skip. Kemudian saya tuang minyak yang masih panas ya teman-teman, dan harus benar-benar panas ya teman-teman. Nah seperti ini, secukupnya saja. Jadi deh teman-teman paprika telurnya. Nah seperti ini teman-teman, steam telur paprika.
Ini saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Mantep banget teman-teman, ini mantul pokoknya teman-teman, ngabisin nasi. Boleh buat cemilan gini aja boleh teman-teman. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman, ngalahin daging pokoknya, rasanya mantep teman-teman, mantul, recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman buat lauk keluarga di rumah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan di sini saya masih akan mengolah dengan telur. Di sini saya siapkan 1 batang lobak putih yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Kemudian saya iris tipis-tipis ya teman-teman, saya serut nih supaya tipisnya merata ya teman-teman. Saya menggunakan alat kupas sayuran seperti ini, nih diserut seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, lobak yang sudah saya serut ya teman-teman, sudah diiris tipis-tipis. Kemudian ini akan saya rebus ya teman-teman, tapi tidak sampai benar-benar matang ya teman-teman, direbusnya itu sebentar saja, hanya beberapa saat supaya tidak terlalu kaku ya teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan air direbus. Ini airnya sudah mendidih, kemudian saya masukkan lobak yang sudah saya serut dan sudah saya iris-iris ya teman-teman. Seperti ini, direbus hanya beberapa saat ya teman-teman, jangan sampai matang banget nanti lodoh. Nah seperti ini, diratakan sampai beberapa saat. Setelah agak layu, kemudian ini akan saya angkat ya teman-teman, dan saya tiriskan. Nah direbusnya tuh cuman seperti ini ya teman-teman, jangan sampai matang. Nanti kalau matang lodoh teman-teman, jadi nggak bisa untuk membungkus. Saya angkat semuanya, jadi cara merebusnya tuh seperti ini ya teman-teman, hanya beberapa saat. Begitu air mendidih, direbus hanya beberapa saat dan kemudian diangkat dan ditiriskan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya, lobak yang sudah direbus. Kemudian di sini saya siapkan 200 gram tenggiri, ikan tenggiri yang sudah digiling, dan 3 butir telur. Kemudian ini ikan tenggirinya saya pindahkan ke dalam mangkuk yang lebih besar ya teman-teman. Dan kemudian di sini saya siapkan 2 batang daun bawang, saya potong tipis-tipis ya teman-teman. Saya cincang halus supaya tambah mantep rasanya ya teman-teman, dan tidak amis dikasih daun bawang ya teman-teman. Jika teman-teman tidak suka boleh di skip ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kemudian ini akan saya sisihkan ya teman-teman setelah saya iris-iris tipis-tipis seperti ini. Dan ini dia teman-teman, saya tambahkan sejumput garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Jika teman-teman suka pedas boleh ditambahkan lada atau cabai bubuk ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan tepung maizena atau tepung tapioka, boleh ya teman-teman, dan irisan daun bawang tadi secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini akan saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata ya teman-teman. Tidak dikasih air juga tidak dikasih telur ya teman-teman, begini saja sudah cukup. Ini sudah enak banget.
Rasanya juga sudah kenyal seperti bakso ya teman-teman. Nah, seperti ini. Diaduk-aduk sampai benar-benar rata ya teman-teman, secara maksimal. Nah, seperti ini teman-teman, dan siap kita buat teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan piring untuk menata, dan saya ambil satu iris, lobaknya saya isi dengan ikan tenggirinya secukupnya, kemudian ditata di atas piring ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget, dan dilakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman, seperti ini. Rasanya mantep banget teman-teman ini. Nah, seperti ini ditata sampai semua bahan selesai ya teman-teman. Dijamin ngabisin nasi pokoknya teman-teman, mantep banget. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini sudah saya buat semuanya. Kemudian akan saya pecahkan telur, saya taruh di tengahnya ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 butir saja ya teman-teman. Kemudian saya taruh di tengahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kemudian ini saya tutup menggunakan plastik wrap ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan kemudian ini akan saya kukus teman-teman. Dan di sini saya siapkan kukusan seperti biasanya. Dan ini airnya sudah mendidih, kemudian saya masukkan ikan tenggirinya yang sudah ditata, kemudian saya tutup, dan ini akan saya kukus kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Dan sambil menunggu matang, saya didihkan minyak sayur secukupnya sampai panas ya teman-teman. Dan setelah 10 menit dan matang ini dia teman-teman, olahan telur dan ikan tenggirinya sudah matang teman-teman. Dan ini saya buka tutupnya. Wow, masih panas teman-teman. Mantap, aromanya wangi banget teman-teman, menggoda ini. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian saya sirami dengan kecap asin yang masih panas secukupnya ya teman-teman. Kemudian saya taburi dengan irisan daun bawang secukupnya ya teman-teman. Jika teman-teman tidak suka boleh di skip. Kemudian saya taburi lagi dengan irisan cabai ya teman-teman. Jika teman-teman tidak suka, boleh di skip cabenya ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya sirami dengan minyak panas ya teman-teman. Harus benar-benar panas ya teman-teman. Seperti ini secukupnya. Nah, ini dia teman-teman, lauknya sudah matang teman-teman, ikan tenggiri telurnya. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Mantep banget teman-teman ini. Nih teman-teman, saya akan mencoba ya mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman, kenyal teman-teman, seperti bakso teman-teman. Nih teman-teman, kenyal, kelihatan kenyal kan teman-teman. Wow, mantep pokoknya teman-teman, recommended banget teman-teman, pokoknya wajib coba ya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.